Viltrox gak udah bikin lensa dengan kualitas yang bagus, gambarnya cakep, harganya murah. Yang dimana lensa ini harganya tuh nggak sampai ceban, dan ini buat lensa full frame-nya Sony. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito, dan di sini kita ST Media dapat kesempatan buat nyobain lensa barunya Viltrox, yang dimana ini adalah lensa dari jajaran Pro pertamanya mereka untuk mirrorless full frame. Dan seperti biasa Sony duluan yang dapat. Nikon kayaknya soon deh, gak lama dari Sony ini launching. Dan ini adalah Viltrox Pro 85mm f1.4 untuk full frame-nya Sony. Dan tadi kayak di opening gue udah bilang, harga lensanya itu nggak sampai ceban. Maksudnya nggak sampai ceban, bukan cebanan yang ungu gitu ya, tapi nggak sampai 10 juta, yang dimana kalau kalian cek aja di official store-nya Viltrox, lensanya itu di harga Rp9.890.000. Dan for your information aja, kita udah nyobain lini Pro-nya Viltrox untuk kamera mirrorless APS-C. Ya, memang sih, sebelum adanya si 85mm ini, jajaran Viltrox Pro itu baru ada untuk jajaran di kamera lini APS-C doang. Yang dimana ada 27mm f1.2, itu kita setiap hari pakai buat syuting utama kita di studio. Kayak sekarang juga kita lagi pakai lensanya 27mm f1.2 Viltrox Pro. Gambarnya bisa kalian lihat aja, bagus banget gitu ya. Pokoknya wherever we go, 27mm itu selalu menemani. Gambarnya cakep. Dan juga ada 75mm f1.2 yang suka kita pakai itu ketika ngerjain konten adventure kreator kita. Tapi karena 75mm di APS-C itu gambarnya terlalu tight, jadi penggunaannya ya sesekali aja kalau kita mau ngambil potret sesuatu dari jauh lebih ke isolate, nah itu baru kita pakai untuk 75mm-nya. Hasil gambarnya juga cakep. Nah sekarang, ini 85mm dengan f-nya 1.4, ya beda dikit nggak masalah gitu ya. Di full frame ini bokehnya masih gurih banget. Ini jajaran Pro-nya buat kamera full frame Sony. Meskipun kita bukan pengguna kamera full frame, tapi it's okay, yang penting dapat kesempatan. Dan dari pengalaman gua, sebelum gua nyobain lensanya, gua baru ngeliat doang gitu ya. 85 Viltrox nih, jadi waktu unboxing itu gue nggak syutingin videonya si Wowo karena gue lagi sakit. Tapi ketika gue ngeliat 85 nih, gue udah expect itu gambarnya pasti bagus. Dan setelah gue nyobain, gue pakai buat foto-foto potret mode kasual aja, itu gue seneng banget sama hasil gambarnya. Dan simak pengalaman gue di video ini. Tapi sebelum mulai gue pengen ingetin dulu kalau kita ini punya. Tapi sebelum mulai gue pengen ingetin dulu kalau kita punya konten membership, yang dimana isi kontennya di situ bakal berbeda dari video panjang kayak kita kayak gini gitu ya. Yang dimana di situ, ini membership nih. Lo yang bawain deh membership. Karena gue salah mulu buat konten membership. Oh sini promote membership kok. Sini. Enggak ada sini. Gue males membership salah mulu. Oh sebutin kita punya membership kok. Gue gak bisa. Jadi sebelum mulai Jadi sebelum mulai, kita punya konten membership yang isinya ini konten-konten eksklusif dari ST Media yang gak bakal tayang di video panjang seperti biasanya. Dan kita juga punya produk digital yang dimana di situ ada preset Lightroom yang bisa bikin foto kalian jadi epic. Dan kita juga punya LUTs untuk iPhone 15 Pro ke atas biar gambar iPhone kalian kelihatan seperti kamera mirrorless. Dan kita juga punya LUTs untuk para pengguna DJI Osmo Pocket 3 dan juga drone dari DJI lainnya yang punya di Log M. Dan kalau kalian tertarik bisa cek di deskripsi. Membershipnya agak sedikit beda. Oke, biar videonya nggak panjang, kita stop sudah pemanasannya, bercandanya, ikuzo kita bahas lensanya. Dan kita mulai dari build quality-nya dulu. Seperti biasa, kalau udah masuk di lini Pro-nya Viltrox, Viltrox ini selalu memberikan kualitas fisik yang cakep. Build-nya metal dan di sini bobotnya cukup berat dan kelihatan ganteng banget kalau dipasangin di A7 series-nya Sony. Yang dimana di sini kita dapat kesempatan juga buat dipasangin di A7R5. Looks-nya ini jadi ganteng banget. Ya kalau kalian punya full frame Sony lainnya, A7 series lainnya, gue yakin juga kurang lebih penampilannya sama kayak gini, sama-sama ganteng. Buat fitur yang ada di lensanya, di sini ada switch autofocus manual focus, dan menurut gue ini udah wajib banget ada di lensanya. Kemudian ada FN button yang bisa kalian kustomisasi aja untuk penggunaannya, sesuaiin aja. Dan kemudian di sini ada switch declickable aperture yang dimana di posisi kliknya di sini bener-bener nagih banget. Biar gue kasih dengerin. Nah. Dan di sini untuk lensanya udah weather shield, anti moisture dan juga dust proof juga. Di bagian belakang mountingnya ini ada sealing karetnya, jadinya aman kalau misalnya kalian mau pakai di kondisi lingkungan yang cukup ekstrim. Tapi tetap weather shield di posisi seperti ini, bukan ketika kalian buka itu weather shield juga. Ini belakang kayak expose, jadi jangan stupid.
kayak gua. Ya pokoknya kalau soal build, kalau Viltrox selain jajaran Air-nya gitu ya, buat build fisik itu udah profesional banget. Ya contohnya aja di jajaran Pro-nya ini di 85mm f1.4 FE-nya ini mantap build-nya, metal cold to the touch, jadinya ya lo tidak usah ragukan lagi untuk build quality-nya. Nah, masih terkait soal build quality di lensa 85mm Viltrox ini, yang dimana di unboxing kayaknya juga di-mention sama Bang Erwin kalau dia di kondisi mati atau nggak aktif, nggak lagi di posisi nyala di kamera gitu, lensanya ini bunyi klotak-klotek. Nah, biar kalian dengerin. Nah, barangkali kalian belum nonton unboxing kita. Seperti itu bunyinya. Jujur aja kalau buat gue pribadi itu sebenarnya agak ngilu ngedengernya, tapi harusnya kalau emang didesain seperti ini sama Viltrox itu harusnya aman. Dan di penggunaan gue pribadi kalau lagi standby aja, lagi nggak gue pakai, kemudian gua nyalain, gua ambil gambar, itu nggak kenapa-napa, nggak ada yang tiba-tiba fokusnya hilang segala macam, itu tidak ada. Tapi tetap worth to mention juga ke kalian. Kurang lebih seperti itu untuk build quality-nya. Sekarang kita akan bahas soal kualitas gambar. Nah, untuk kualitas hasil gambarnya, dia bisa memberikan gambar yang tajam banget di bukaan f1.4-nya, di bukaan terbesarnya. Gua udah coba ambil foto-foto kasual dengan model sepupu gua seperti biasa. Itu mostly gua pakai di bukaan f1.4 aja, gambarnya tajam, cakep, dan gua nggak gue jarang banget gue puter-puter, gue tutup bukaan lagi gitu kan. Kalau emang kondisinya nggak harsh banget apa gimana, itu gue tetap main di 1.4, hasilnya cakep. Dan di sini gue bisa sampaikan juga ke kalian, kalau kalian suka foto-foto potret dengan subjek model, ini lensa no brainer banget buat kalian pakai. Makanya beruntung banget buat kalian pengguna full frame-nya Sony yang mungkin budgetnya tidak terlalu banyak atau tidak cukup atau tidak kuat untuk meminang lensa GM. Begitu juga buat para user Nikon, beruntunglah kalian karena ya harusnya nggak lama dari lensa Sony ini launching muncul, itu untuk Nikon bakal menyusul juga. Ya jadinya buat para pengguna user Sony yang pengen punya lensa profesional tapi dengan harga yang affordable, hasilnya juga molto bene. Ya lensa Viltrox 85mm f1.4 ini mungkin jawaban buat kalian. Dan di sini gue juga sempat iseng ngecek, ternyata untuk full frame GM-nya Sony itu belum ada opsi focal length di 85mm. Jadi ya Viltrox ini mungkin bisa meracuni kalian. Ya kalau misalnya kita ngomongin kualitas hasil gambarnya aja, nih lensa ya gue udah bisa bilang, gue ulang-ulang terus juga, hasilnya cakep banget. Belum lagi gue pasangin sama Sony A7R5, itu nggak kebanting dengan bodinya. Meskipun di sini gue pakai lensa yang affordable, 85mm Viltrox ini bisa memaksimalkan kapabilitas dari bodi Sony A7R5 ini. Tapi di sini biar agak sedikit panjang videonya, gue pengen curcol dikit aja. Gue tuh kalau pakai gear mahal kayak Sony A7R5 ini, jujur aja gue tuh minder banget, takut skill issue, gambarnya jelek, kurang memuaskan. Nah tapi ini sih dari pendapat gue pribadi, dengan 85mm ini ngebantu gue banget, bikin gambar yang gue ambil itu jadi cakep. Ya kalau misalkan soal pengambilan gambarnya bagus atau enggak, itu balik ke preferensi kalian yang lihat aja. Tapi kalau untuk hasil kualitas gambar yang diambil dengan lensa dan juga A7R5 ini, itu bagus. Sekarang untuk flare dan ghostingnya, di sini juga terbilang memberikan performa yang cukup baik. Buat flare-nya memang masih bikin gambar washout di bukaan terbesarnya, tapi dengan catatan ketika itu kena direct cahaya matahari secara langsung dan itu terang banget. Kalau lu agak pinggir posisi lensanya gitu ya, lu ngambil gambarnya agak minggir dikit dari posisi matahari, itu gambarnya jadi cakep. Ya meskipun washoutnya lumayan berasa, tapi tetap gak bikin gambar kalian jadi shifting warnanya. Gue juga ada sempet ngambil momen pas lagi posisi sunset, mataharinya nggak harsh, tidak menyilaukan banget. Dia posisinya itu ada di sela-sela dedaunan, sela-sela pepohonan, Gue ngambil gambar sepupu gue dengan lensa Viltrox ini, dengan bukaan terbesarnya di 1.4, itu hasil gambarnya bener-bener cakep. Ghosting di lensanya juga nggak mengganggu. Begitu juga ketika gua ngambil di kondisi malam hari dengan pencahayaan seadanya, dengan lampu taman aja, itu gambarnya aman, bagus. Tapi kalau kalian perhatiin di bagian bokeh ballsnya atau onion ringnya ini jadi gepeng kalau dia posisinya ada di pinggir frame. Dia baru bulat itu ballsnya kalau posisinya itu ada di tengah frame. Ya kadang sih nggak konsisten gitu ya, kadang tuh di tengah frame juga dia jadi kayak lemon gitu loh, gepeng bentuknya. Ya ini jadi salah satu note juga, barangkali kalian nggak suka dengan karakter bokeh seperti ini. Nah sekarang berkaitan dengan minimum fokus distance pada lensanya. Kan tadi gue contohinnya itu di penggunaan untuk foto potret model aja. Memang aman. Tapi di sini untuk 85mm Viltrox ini kurang cocok kalau penggunaan kalian, keperluan kalian itu ngambil shoot produk yang punya ukuran cukup kecil gitu ya, cukup mini. Lensa ini nggak bisa terlalu close up dengan subjek atau produk-produk kecil tersebut. Tapi baik lagi, kalau emang penggunaan kalian untuk close up foto model aja, videoin model aja, atau
human interest segala macam yang subjeknya itu cukup gede, itu aman-aman aja. Nah sekarang untuk autofokusnya, lensa ini bisa bekerja dengan baik di penggunaan foto dan juga video. Gua nggak ada isu sama sekali selama penggunaan. Ya tadi, belum lagi gua pasangin sama dengan A7R5, itu tidak ada isu sama sekali. Di kondisi malam hari pun juga performanya itu tidak ada isu. Tapi di sini ada sedikit catatan aja, ketika kalian berpindah fokus menggunakan lensa ini, itu cukup berasa getarannya, pergerakan motornya di tangan, jadi krek. Tapi dia nggak bunyi kretek berisik gitu ya, dia sunyi. Tapi kalau kalian pegang di lensanya itu cukup berasa getarnya truk gitu ya. Tapi ya so far di penggunaan gua untuk autofokusnya ini aman. Fokus breathingnya seperti yang kalian bisa lihat di sini cukup berasa, cukup terlihat juga. Ketika gua coba pindahin fokusnya pakai manual fokus, ya ini masih kelihatan untuk fokus breathingnya meskipun tidak terlalu parah. Bagaimana soal distorsinya? Aman, gua udah coba tes, dia nggak ada distorsi sama sekali. Tapi untuk vignette-nya di bukaan terbesarnya dia masih cukup noticeable kalau kalian ngambilnya itu di flat bidang putih. Dia baru mulai hilang untuk vignetting ini ketika kalian pakai di bukaan f3.2 ke atas. Ya makin ditutup dia makin hilang untuk vignette-nya. Tapi kalau misalnya kalian ngambilnya di luar ruangan, kayak background itu banyak pepohonan atau rame background-nya, itu tidak noticeable. Dan juga gua kemarin selama hunting foto itu tidak pernah memerhatikan soal vignetting-nya. Jadi tidak apa-apa, tidak terganggu. Nah terakhir, bagaimana soal chromatic aberration-nya? Dari pengetesan gua ini sangat minim, baik di titik yang paling kontras pada gambar atau di bagian fokus fall off-nya juga di sini tidak terlihat. Kalau lu nggak nyari-nyari banget, lu nggak pixel peeping mampus, itu bener-bener nggak ternoticeable sama sekali. Ketika gua ambil foto di malam hari pun, yang biasanya chromatic ini paling sering nongol di onion ring atau di bagian bokeh balls-nya di sini, dan setelah gua zoom banget itu minim gitu ya. Jadi ketika gua zoom out lagi, dia tidak kelihatan. Overall, secara keseluruhan dari harga dan kualitas yang diberikan sama lensa Viltrox 85mm f1.4 Pro untuk full frame-nya Sony ini memberikan kualitas gambar yang memuaskan banget menurut gua gitu ya. At least tuh buat gua. Kalau buat kalian gimana? Kalian bisa nilai sendiri dari gambar-gambar yang udah gua ambil, bagus enggaknya ya kalian bisa nilai hasil dari lensa tersebut. Kalau kalian bilang lensa ini masih agak mahal, ayolah guys, ini lensa gak sampai 10 juta. Buat mirrorless full frame-nya Sony, kualitasnya cakep, lu udah bisa lihat aja. Dan kalau lu ada budget, udah no-brainer banget buat sikat lensa yang satu ini. Karena ini lensa cukup affordable juga, hasil kualitasnya bagus. Ya dibandingin lu beli GM kelamaan gitu kan, nabung, lu bisa beli yang lebih murah, kualitasnya cakep, sisa duitnya bisa beli gear yang lain. Dan kalau misalnya kalian nanya ST Media atau nanya gue pribadi, Bang, kalau lu punya kamera full frame, apakah lu bakal beli lensa ini? Yes, kalau gue punya budgetnya, ini lensa bakal gue sikat langsung sebelum harganya naik, digoreng. Oke, mungkin itu aja buat video singkatnya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran buat video ini, ada masukan. Next, Bang, kalau ngetes lensa, lo tes bagian ininya dong, Bang. Atau, Bang, tolong dong compare sama lensa ini atau lensa Anu gitu ya. Silakan komentar aja di bawah. Itu aja, gue Skavito. Di belakang kamera ada Wo, dan jangan lupa untuk berkarya.